Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pengendalian vektor dan rodent akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait studi kasus penyakit tular vektor dan zoonotik di wilayah endemis Indonesia yang memuat pengendalian malaria dan demam berdarah dengue. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah latar belakang adanya makalah ini sebab vector-borne disease seperti malaria dan DBD ini masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa kedua penyakit ini itu disebabkan dan ditularkan oleh nyamuk yang dipengaruhi oleh kondisi iklim tropis, sedangkan Indonesia ini memiliki iklim tropis yang dimana sangat disukai oleh nyamuk untuk perkembangbiakannya. Malaria sendiri itu disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles yang masih banyak sekali ditemukan di daerah atau kawasan timur Indonesia seperti Papua. Sedangkan DBD yang disebabkan oleh virus dengue melalui nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus ini, Indonesia masih tergolong sebagai negara yang banyak gitu ya memiliki kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara. Nah, penyebab dari kedua penyakit ini adalah faktornya itu dari sanitasi, lalu faktor lingkungan juga, kemudian kepadatan penduduk dan perilaku masyarakatnya. Jadi melalui makalah ini kami akan membahas bersama gitu apa sih yang menyebabkan malaria dan DBD, kemudian kira-kira apa saja implementasi kebijakan yang sudah ada, lalu bagaimana efektivitas intervensinya berbasis vektor, serta untuk mengetahui tantangan dan kendala apa dalam mencapai target eliminasi malaria 2030 dan penurunan kasus DBD secara nasional. Kemudian dari latar belakang yang sudah dijelaskan, timbullah rumusan masalah. Yang pertama itu apa saja jenis, cara penularan, dan dampak kesehatan masyarakat dari penyakit malaria dan DBD. Kemudian bagaimana gambaran studi kasus, faktor risiko, dan kondisi lingkungan yang memengaruhi kasus kejadian malaria dan DBD. Kemudian bagaimana efektivitas program pengendalian dan malaria DBD yang sudah ada. Lalu yang terakhir itu ada apa rekomendasi strategi pengendalian yang dapat diterapkan untuk menekan angka kejadian malaria dan DBD secara sustainability di Indonesia. Kemudian ada tujuan umumnya, yakni untuk mengetahui karakteristik penyakit malaria dan DBD, gambaran kasus di wilayah Indonesia, kemudian mengevaluasi strategi pengendalian di Indonesia sebagai dasar perumusan rekomendasi strategi selanjutnya. Dengan tujuan khususnya ini untuk menjelaskan definisi agen, penyebab, faktor penular, gejala, faktor resiko dari penyakit malaria dan DBD, kemudian mengidentifikasi kondisi lingkungan, faktor perilaku dan dampak kesehatan masyarakatnya, kemudian menganalisis efektivitas dan kendala di lapangan terkait kebijakan dan program yang sudah ada untuk menekan angka DBD, kemudian yang terakhir untuk merumuskan solusi dan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah dalam mengoptimalkan pengendalian malaria dan DBD. Yang selanjutnya ada manfaat untuk kami sebagai penulis itu untuk memperdalam pemahaman mengenai penyakit tular vektor, khususnya mekanisme penularan dan pengendalian malaria dan DBD. Kemudian untuk pembaca itu sebagai buku praktis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya, gejala, faktor risiko lingkungan, dan perilaku yang dapat memicu sarang vektor penyakit. Kemudian yang terakhir untuk instansi atau pemerintah yang terkait itu bisa dijadikan masukan atau referensi tambahan dalam membuat kebijakan untuk merancang program dan pengendalian vektor yang lebih efektif dan tepat sasaran ke depannya. Selanjutnya adalah bagian tinjauan pustaka. Yang pertama membahas tentang penyakit tular vektor dan zoonotik yang merupakan kelompok penyakit infeksi yang melibatkan interaksi kompleks antara patogen, hewan, vektor, dan manusia. Kelompok penyakit ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi kesehatan masyarakat terutama di negara tropis seperti Indonesia. Penyakit tular vektor berbicara tentang alur perjalanan patogen, sedangkan penyakit zoonotik berbicara tentang asal-usul patogen tersebut. Keduanya bisa terjadi bersamaan pada suatu penyakit, tapi tidak selalu demikian. Kali ini kami akan membahas 4 aspek utama, yaitu definisi, jenis penularan, dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Penyakit tular vektor adalah penyakit yang disebabkan patogen yang ditransmisikan oleh vektor. Umumnya berupa arthropoda seperti nyamuk, lalat, dan pinjal melalui gigitan maupun kontak non-gigitan.
Vektor berperan sebagai perantara yang membawa patogen dari inang yang terinfeksi kepada inang baru. Bukan hanya pembawa pasif, pada sebagian besar penyakit, patogen justru berkembang di dalam tubuh vektor sebelum dapat menginfeksi manusia. Penularan dapat terjadi melalui gigitan langsung maupun secara tidak langsung, misalnya melalui kontaminasi makanan oleh liur ataupun tinja dari serangga. Penyakit zoonotik adalah penyakit yang secara alami dapat berpindah dari hewan vertebrata ke manusia ataupun sebaliknya, melalui kontak langsung produk hewani maupun lingkungan yang telah tercemar. Penularan melibatkan reservoir, yaitu tempat patogen hidup dan berkembang biak, bisa berupa hewan yang sakit maupun juga lingkungan yang sudah terkontaminasi. Penyakit tular vektor dan zoonotik seringkali tumpang tindih. Misalnya ada penyakit PES yang merupakan penyakit zoonosis sekaligus penyakit tular vektor. Sementara rabies dan leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang menular langsung tanpa perantara vektor arthropod. Terdapat 6 penyakit tular vektor yang menjadi prioritas pengendalian di Indonesia dan berpotensi untuk menimbulkan KLB. Malaria dan DBD memiliki kematian tertinggi secara global, sementara filariasis dan chikungunya menyebabkan kecacatan dan penderitaan kronis yang jangka panjang. Penyakit zoonotik yang paling relevan di Indonesia dan Asia Pasifik meliputi rabies, leptospirosis, antraks, dan scrub typhus. Masing-masing penyakit memiliki alur masuk yang berbeda ke tubuh manusia sehingga strategi pencegahannya pun tidak dapat diseragamkan. Pengendalian harus disesuaikan dengan reservoir dan jalur penularan spesifik di setiap penyakit. Akan tetapi ada hewan-hewan seperti tikus yang berperan sebagai reservoir untuk lebih dari satu penyakit sekaligus, menjadikan pengendalian rodensia sebagai intervensi yang berdampak sangat luas. Penularan melalui vektor arthropoda dibedakan menjadi 3 mekanisme utama berdasarkan ada dan tidak adanya perubahan patogen di dalam tubuh. Yang pertama adalah mekanisme mekanis, yang vektornya membawa patogen secara pasif tanpa ada perubahan, misalnya lalat rumah yang memindahkan bakteri dari tinja ke makanan. Kemudian ada biologis, patogen mengalami perkembangan di dalam tubuh vektor sebelum akhirnya ditularkan. Terdapat 3 cara, yaitu propagatif yang dimana patogen hanya bermultiplikasi, kemudian cyclopropagatif, di mana patogen bermultiplikasi dan berubah siklus, kemudian ada cyclodevelopmental yang dimana patogen berubah siklus tanpa bermultiplikasi. Kemudian mekanisme vertikal, di mana patogen ditularkan dari vektor betina ke keturunannya melalui telur yang memungkinkan virus seperti dengue bertahan dalam populasi nyamuk tanpa inang vertebrata yang aktif. Penyakit zoonotik yang tidak melibatkan vektor arthropoda menular melalui jalur yang lebih langsung. Selain itu, terdapat juga jalur-jalur alternatif yang relevan secara klinis dan perlu diwaspadai dalam layanan medis. Untuk penularan zoonotik langsung, didapat dari gigitan atau cakaran, misalnya penyakit rabies. Kemudian ada kontak kulit atau selaput lendir dengan air yang terkontaminasi menjadi penyakit leptospirosis. Kemudian kontak spora, inhalasi, konsumsi daging yang mengakibatkan antraks. Kemudian ada gigitan tungau di vegetasi yang mengakibatkan scrub typhus. Kemudian untuk jalur alternatif melalui transfusi darah, misalnya penyakit malaria dan penyakit Chagas. Kemudian transplantasi organ dapat mengakibatkan penyakit Chagas. Kemudian penularan kontinental dari ibu ke janin juga merupakan salah satu dari penularan penyakit Chagas. Jalur transfusi dan kontinental menunjukkan adanya penyakit tular vektor yang tidak selalu membutuhkan vektor untuk berpindah. Ini menjadi penting dalam konteks keamanan darah di rumah sakit di daerah endemis penyakit. Efektivitas dari penularan penyakit vektor dan zoonotik tidak bersifat tetap, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, perilaku manusia, dan dinamika global. Misalnya ada perubahan iklim yang dimana suhu yang lebih hangat memperluas wilayah distribusi dan masa aktif dari vektor. Lalu ada deforestasi, vektor dan reservoir hewan berpindah lebih dekat ke pemukiman manusia. Lalu ada urbanisasi dan mobilisasi penduduk, di mana genangan air di kota dan perjalanan lintas wilayah mempercepat penyebaran dari patogen. Lalu sanitasi buruk dan perilaku berisiko, misalnya tidak menggunakan kelambu, beraktivitas di luar pada jam aktif nyamuk, kemudian ada pengelolaan sampah yang buruk yang dapat meningkatkan paparan. Penyakit tular vektor dan zoonotik merupakan salah satu penyebab kematian dan kecacatan terbesar di dunia, terutama untuk negara-negara tropis berkembang. Sejak 2014, wabah besar dengue, malaria, chikungunya, zika, dan demam kuning telah berulang kali membebani sistem kesehatan di berbagai negara.
Selain kematian, penyakit seperti filariasis dan leishmaniasis menyebabkan kecacatan permanen dan stigma sosial yang berdampak jangka panjang. Indonesia sebagai negara tropis dengan kepadatan penduduk tinggi dan kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan vektor menanggung beban yang sangat besar dari kelompok penyakit ini. Indonesia tercatat sebagai penyumbang kasus denggi terbesar di ASEAN dengan 24 dari 38 provinsi masih berstatus endemis rabies. Program eliminasi filariasis terus juga dijalankan untuk menuju target nasional 2030. Namun, tantangan surveillance dan kepatuhan pengobatan massal masih menjadi hambatan yang utama. Dari perspektif kesehatan masyarakat yang lebih luas, kemunculan dan penyebaran penyakit tular vektor dan zoonotik memberikan tekanan besar terhadap sistem surveillance, kapasitas laboratorium, dan program edukasi masyarakat. Kompleksitas penyakit tular vektor dan zoonotik tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan medis semata. Dibutuhkan juga kerangka One Health yang mengintegrasikan 3 pilar secara bersamaan. Pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis dapat dilakukan dengan penguatan sistem surveillance dan respon cepat KLB, pengendalian vektor, baik itu vektor fisik, kimia maupun biologis, kolaborasi lintas kementerian dan lintas disiplin ilmu, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada demam berdarah denggi. Yang pertama ada pengertian dari demam berdarah denggi. Demam berdarah denggi merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus denggi dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti betina. Penyakit ini masih banyak ditemukan di Indonesia dan dapat menyerang semua kelompok usia. DBD menjadi masalah kesehatan masyarakat karena angka kejadian dan penyebarannya cukup tinggi di wilayah tropis. Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan pada pembuluh darah dan trombosit, sehingga penanganan dan pencegahan sejak dini sangat penting untuk mengurangi resiko komplikasi. Selanjutnya ada penyebab demam berdarah denggi. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus denggi yang termasuk ke dalam genus Flavivirus yang terdiri dari 4 serotipe dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Selanjutnya ada vektor penularan demam berdarah denggi. DBD ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk berkembang biak pada genangan air. Penularan terjadi melalui gigitan nyamuk betina yang terinfeksi. Nyamuk aktif pada pagi dan sore hari, serta dapat menggigit beberapa orang sekaligus. Penyebaran nyamuk dipengaruhi kondisi lingkungan dan kebersihan sekitar. Selanjutnya ada gejala demam berdarah denggi. Gejala demam berdarah denggi diantaranya demam tinggi selama beberapa hari, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, lemas, serta nyeri pada belakang mata. Dapat disertai mual, muntah, dan sakit perut. Muncul tanda pendarahan seperti bintik merah, mimisan, dan gusi berdarah. Pada kondisi berat, dapat terjadi shock denggi akibat kebocoran plasma darah. Selanjutnya ada faktor risiko demam berdarah denggi. Faktor risiko demam berdarah denggi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, perilaku masyarakat, dan keberadaan tempat berkembang biaknya nyamuk. Genangan air dan penampungan air yang jarang dibersihkan dapat meningkatkan populasi nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, kepadatan rumah, keberadaan jentik, kebiasaan masyarakat, serta kurangnya penyuluhan kesehatan juga dapat meningkatkan risiko penularan DBD. Yang terakhir ada wilayah endemis DBD di Indonesia. DBD masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia, terutama di daerah tropis dan padat penduduk. Wilayah endemis DBD adalah daerah yang setiap tahun terus ditemukan kasus DBD. Penyebaran DBD dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, sanitasi yang kurang baik, dan banyaknya tempat penampungan air. Daerah dengan kasus tinggi terdapat di beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Wilayah dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan PSN meningkatkan risiko penyebaran DBD. Selanjutnya yaitu faktor resiko penyakit malaria, di mana faktor resiko penyakit malaria ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, perilaku masyarakat, dan kondisi individu yang buruk. Risiko malaria ini dapat meningkat pada daerah tropis yang lembab dan memiliki banyak genangan air seperti di rawa, sawah, parit, dan kolam sebagai tempat berkembang biak nyamuk Anopheles. Sanitasi yang buruk merupakan salah satu faktor utama penyebaran penyakit malaria juga. Selain itu, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan individu dengan daya tubuh yang rendah lebih rentan mengalami infeksi dan komplikasi malaria.
Selanjutnya ada gejala penyakit malaria. Yang pertama yaitu ada demam tinggi dan menggigil, kedua berkeringat berlebih, 3 sakit kepala dan nyeri otot, 4 tubuh lemas dan mudah lelah, 5 mual dan muntah, 6 anemia akibat kerusakan sel darah merah, dan yang terakhir pada kasus berat dapat menyebabkan kejang, koma hingga kematian. Selanjutnya ada wilayah endemis malaria di Indonesia, di mana untuk wilayah endemis malaria di Indonesia umumnya itu berada di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi seperti di Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan sebagian Kalimantan dan Sulawesi. Selanjutnya yaitu faktor resiko penyakit malaria, di mana faktor resiko penyakit malaria ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, perilaku masyarakat, dan kondisi individu yang buruk. Risiko malaria ini dapat meningkat pada daerah tropis yang lembab dan memiliki banyak genangan air seperti di rawa, sawah, parit, dan kolam sebagai tempat berkembang biak nyamuk Anopheles. Sanitasi yang buruk merupakan salah satu faktor utama penyebaran penyakit malaria juga. Selain itu, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan individu dengan daya tubuh yang rendah lebih rentan mengalami infeksi dan komplikasi malaria. Selanjutnya ada gejala penyakit malaria. Yang pertama yaitu ada demam tinggi dan menggigil, kedua berkeringat berlebih, 3 sakit kepala dan nyeri otot, 4 tubuh lemas dan mudah lelah, 5 mual dan muntah, 6 anemia akibat kerusakan sel darah merah, dan yang terakhir pada kasus berat dapat menyebabkan kejang, koma hingga kematian. Selanjutnya ada wilayah endemis malaria di Indonesia, di mana untuk wilayah endemis malaria di Indonesia umumnya itu berada di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi seperti di Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan sebagian Kalimantan dan Sulawesi. Sebab pembahasan selanjutnya yaitu pengendalian penyakit. Untuk pengendalian vektor sendiri bertujuan untuk memutus rantai penularan malaria dan DBD, yaitu dilakukan dengan melalui metode fisik, kimia, biologis maupun terpadu. Contoh dari upaya pengendalian vektor penyakit ada kelambu berinsektisida, fogging dan larvasida, penyemprotan IRS, dan pemanfaatan ikan pemakan jentik. Lalu pendekatan terpadu ini dinilai lebih efektif dan lebih berkelanjutan. Untuk pencegahan lingkungan sendiri, lingkungan lembab dan banyak genangan air menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Untuk upaya pencegahannya dilakukan melalui PSN 3M+, yaitu menguras, menutup, mendaur ulang, dan plus penggunaan anti nyamuk dan menjaga kebersihan lingkungan. Perbaikan drainase dan pengelolaan sampah akan membantu menurunkan populasi vektor. Lalu untuk selanjutnya, edukasi masyarakat ini akan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai malaria dan DBD, dilakukan melalui penyuluhan kesehatan, kampanye media sosial, posyandu dan sekolah, serta pemberdayaan kader kesehatan. Dan dilakukan edukasi untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat, serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyakit. Untuk surveillance kesehatan sendiri itu bertujuan untuk memantau serta mendeteksi kasus penyakit secara dini. Melalui kegiatan surveillance ini meliputi pencatatan dan pelaporan kasus, pemeriksaan RDT atau mikroskopis, pemantauan jentik nyamuk, pemetaan wilayah endemis. Lalu data surveillance digunakan sebagai dasar pengendalian penyakit yang tepat sasaran. Dalam pengendalian penyakit, pemerintah memiliki program eliminasi malaria 2030. Upaya pengendalian malaria tersebut yaitu distribusi kelambu, pemeriksaan RDT, terapi ACT, serta penguatan JMD. Lalu untuk pengendalian DBD ada gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, PSN 3M+, Fogging Fokus. Keberhasilan program tentunya dipengaruhi kerja sama pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya di bab 3 ada pembahasan yaitu studi kasus malaria di wilayah endemis Indonesia. Yang pertama, lokasi kasus malaria. Kasus malaria di Indonesia masih terkonsentrasi di wilayah timur Indonesia, terutama di Papua dan juga sekitarnya. 90% kasus malaria nasional pada tahun 2022 berasal dari wilayah tanah Papua. Ini berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2022. Provinsi dengan kasus tertinggi yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan juga Papua Barat. Kabupaten endemis berat ada di Mimika, Nabire, Kerom, Jayapura, dan juga ada di Sarmi. Wilayah lain yang masih melaporkan kasus aktif malaria yaitu ada di NTT, Maluku, dan juga sebagian pulau di Kalimantan.
Selanjutnya ada kondisi lingkungan di lokasi kasus. Wilayah endemis malaria di Indonesia ini memiliki kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan nyamuk Anopheles seperti iklim tropis dengan suhu hangat, kelembapan tinggi, curah hujan tinggi, serta banyaknya genangan air dan rawa. Kondisi pemukiman yang kurang baik, aktivitas masyarakat pada malam hari, serta keterbatasan sanitasi dan juga akses pelayanan kesehatan juga meningkatkan risiko penularan malaria di daerah endemis. Selanjutnya ada faktor penyebab tingginya kasus malaria. Yang pertama ada faktor lingkungan, yaitu rawa, genangan air, sungai lambat, dan kelembapan tinggi. Yang kedua curah hujan tinggi meningkatkan tempat perkembangbiakan nyamuk malaria. Yang ketiga pembukaan lahan dan aktivitas pertambangan menciptakan habitat baru untuk nyamuk. Lalu yang keempat aktivitas malam tanpa perlindungan diri itu meningkatkan risiko gigitan nyamuk juga. Lalu yang kelima penggunaan kelambu berinsektisida masih rendah di beberapa wilayah daerah yang berendemis. Lalu yang keenam, rendahnya pendidikan dan akses informasi mempengaruhi ke pengetahuan pencegahan malaria sendiri. Lalu yang ketujuh yaitu keterbatasan tenaga kesehatan seperti fasilitas laboratorium dan juga alat diagnostik. Pada studi kasus malaria di wilayah endemis Indonesia, dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek kesehatan individu, tetapi juga meluas ke sektor sosial, sistem kesehatan, bahkan ekonomi. Nah, dari sisi kesehatan individu ini, malaria dapat berkembang menjadi malaria berat yang menyebabkan gangguan kesadaran, anemia berat, hingga kematian. Pada ibu hamil, resiko komplikasi seperti bayi prematur dan berat badan lahir rendah juga sangat akan meningkat. Selanjutnya, secara sosial, malaria ini dapat menyebabkan anak sering absen sekolah sehingga berdampak pada ketertinggalan akademik. Sementara anggota keluarga yang produktif harus berhenti bekerja saat sakit. Kondisi ini memungkinkan memperkuat siklus kemiskinan di daerah endemis. Nah, dari sisi sistem kesehatan, lonjakan kasus ini membuat fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit di wilayah Papua, NTT, dan Maluku ini sering kewalahan. Bahkan pada tahun 2024, kasus malaria nasional meningkat cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kemudian, secara ekonomi, malaria menimbulkan biaya pengobatan, transportasi, serta kehilangan produktivitas tenaga kerja akibat sakit maupun kematian dini. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah endemis. Selanjutnya, berbagai upaya pencegahan malaria di Indonesia dilakukan dengan secara terpadu, mulai dari pengendalian vektor hingga pemberdayaan masyarakat. Nah, pada pengendalian vektor, pemerintah ini bisa mendistribusikan kelambu berinsektisida tahan lama atau LLIN secara gratis, terutama untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan balita. Selain itu, dilakukan juga penyemprotan dalam ruangan atau IRS untuk membunuh nyamuk Anopheles sebagai vektor malaria. Selanjutnya, dalam aspek diagnosis dan pengobatan, setiap kasus malaria harus dikonfirmasi melalui pemeriksaan mikroskop atau rapid diagnostic test sebelum terapi diberikan. Pengobatan yang dilakukan saat ini adalah ACT atau artemisinin-based combination therapy sebagai standar terapi malaria. Pencegahan juga dilakukan melalui surveillance migrasi, terutama pada pendatang dari daerah endemis. Screening menggunakan RDT dilakukan agar kasus positif dapat segera diobati dan tidak menimbulkan penularan kembali di wilayah yang sudah bebas malaria. Kemudian, Indonesia juga menjalankan program eliminasi malaria 2030 hingga tahun 2023, sekitar 76% kabupaten atau kota telah mencapai status eliminasi dan beberapa provinsi seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, serta Bali telah memperoleh sertifikat eliminasi malaria. Selain interferensi medis, pemberdayaan masyarakat dan edukasi kesehatan juga menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan malaria. Seperti adanya program juru malaria ini dapat membantu deteksi dini, distribusi kelambu, serta penyuluhan kepada masyarakat. Nah, pendekatan partisipatif melalui posyandu, PKK, dan tokoh masyarakat ini dinilai lebih efektif dalam meningkatkan perubahan perilaku dan pencegahan malaria.
Pada slide ini, kita akan melihat gambaran kasus demam berdarah dengue atau DBD di wilayah endemis Indonesia. Suatu wilayah dapat dikatakan endemis apabila kasus DBD terjadi secara terus-menerus selama 3 tahun berturut-turut. Berdasarkan kondisi tersebut, sebagian besar wilayah di Indonesia dapat dikatakan sebagai daerah endemis DBD. Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Indonesia tahun 2022 hingga 2024, kasus DBD dilaporkan di hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat beberapa provinsi dengan jumlah kasus yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, yakni ada Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jika kita lihat dari polanya, jumlah kasus di masing-masing daerah ini cenderung fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Kemudian terlepas dari pola tersebut, berikut merupakan gambaran dari jumlah kasus DBD yang ditemukan dari profil kesehatan masing-masing provinsi. Pada tahun 2024, di Jawa Barat, kasus tertinggi terdapat di Bandung dengan angka 7.680 kasus, diikuti dengan Depok dan Bekasi. Kemudian di Jawa Timur, Kabupaten Malang mencatat kasus tertinggi sebesar 4.157 kasus, disusul Probolinggo dan Jember. Sedangkan di Jawa Tengah, Banyumas menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, diikuti oleh Grobogan dan Klaten. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu provinsi pun distribusi kasus tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu, yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Baik, setelah membahas tentang lokasi kasus dan juga data pada kasus DBD di wilayah endemis Indonesia, kita akan membahas tentang faktor resiko, di mana ada faktor lingkungan dan juga faktor perilaku, di mana dua faktor ini itu punya hubungan erat dengan tingginya kasus DBD di wilayah endemis Indonesia. Di penelitian Kabupaten Banyumas itu menunjukkan bahwa keberadaan tempat penampungan air terbuka, bak mandi yang jarang dikuras, serta barang bekas yang menampung air hujan itu menjadi faktor utama perkembangan nyamuk Aedes aegypti, di mana studi di Kota Semarang juga menemukan bahwa ventilasi rumah yang kurang baik, pencahayaan minim, kelembapan tinggi, dan kepadatan penghunian berkontribusi terhadap peningkatan resiko penularan DBD. Dan kondisi lingkungan yang kurang bersih dan banyaknya genangan air itu di sekitar pemukiman itu menyebabkan siklus perkembangbiakan nyamuk itu terus berlangsung, sehingga kasus DBD ini lebih mudah meningkat di wilayah endemis. Bukan hanya faktor lingkungannya, juga ada juga faktor perilaku masyarakatnya yang turut memperbesar dalam meningkatnya kasus DBD, dan di mana di penelitian di Kabupaten Jember itu menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak rutin melakukan pemberantasan serang nyamuk masih memiliki resiko tinggi terhadap keberadaan jentik nyamuk di rumah, dan kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah, rendahnya penggunaan lotion anti nyamuk atau kelambu, serta kurangnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan tuh juga menjadi faktor perilaku yang memperbesar resiko penularan. Selain itu juga ada perilaku membuang sampah sembarangan yang ditemukan di beberapa wilayah endemis turut menciptakan banyak pada penampungan air hujan sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk, di mana hal ini tuh menunjukkan bahwa faktor perilaku yang kurang mendukung pencegahan masih menjadi penyebab penting tingginya kejadian DBD di Indonesia. Baik, setelah membahas tentang faktor, kita akan membahas tentang dampak besar terhadap kesehatan masyarakat pada kejadian DBD ini di wilayah endemis Indonesia, di mana penelitian di berbagai daerah endemis itu menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah kasus DBD itu menyebabkan beban pelayanan rumah sakit dan puskesmas itu meningkat, terutama saat musim penghujan ketika kasus melonjak. Dan pasien DBD ini sering memerlukan perawatan intensif karena demam tinggi dan penurunan trombosit. Sementara anak-anak menjadi kelompok paling rentan mengalami komplikasi. Tingginya kasus itu juga menunjukkan bahwa kondisi sanitasi lingkungan masih kurang optimal, sehingga risiko penularan itu tetap tinggi di masyarakat. Nah, selain dari dampak kesehatannya juga, DBD itu juga menimbulkan dampak sosial dan juga ekonomi yang signifikan, di mana keluarga pasien itu sering mengalami kerugian ekonomi akibat biaya pengobatan, transportasi, serta berkurangnya produktivitas kerja karena harus mendampingi anggota keluarga yang sakit. Nah, anak-anak yang terinfeksi DBD itu juga mengalami gangguan proses belajar karena harus menjalani perawatan dan masa pemulihan. Di sisi lain, tingginya kejadian DBD ini meningkatkan kecemasan masyarakat terhadap risiko penularan, khususnya saat musim hujan, sehingga DBD itu menjadi masalah kesehatan masyarakat yang mempengaruhi kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan juga psikologis masyarakat Indonesia. Yang berikutnya itu ada upaya pengendalian DBD di wilayah endemis Indonesia, di mana upayanya tuh bisa dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat. Dan ada juga program 3M+, itu menjadi langkah utama dengan menguras tempat penampungan air, menutup wadah penampung air, serta mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Nah, pemeriksaan jentik secara berkala oleh petugas kesehatan dan juga kadek Jumantik itu juga dilakukan untuk memantau keberadaan larva nyamuk di lingkungan rumah tangga. Selain itu,
ada fogging fokus, itu bisa diterapkan pada wilayah dengan kasus tinggi untuk menekankan populasi nyamuk dewasa secara cepat. Nah, penyuluhan kesehatan dan juga edukasi masyarakat itu juga bisa terus ditingkatkan melalui puskesmas, sekolah, dan juga kegiatan lingkungan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Dan juga kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin itu juga menjadi bagian penting dalam mengurangi genangan air dan tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, penelitian di berbagai wilayah endemis itu juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian DBD ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat serta pengawasan sanitasi lingkungan secara berkelanjutan guna menekankan risiko penularan penyakit. Pengendalian malaria di Indonesia dilakukan melalui penggunaan LLIN atau Long Lasting Insecticidal Nets, yaitu kelambu berinsektisida tahan lama yang melindungi masyarakat dari gigitan nyamuk saat tidur. Selain itu, dilakukan IRS atau Indoor Residual Spraying, yaitu penyemprotan insektisida pada dinding rumah untuk membunuh nyamuk Anopheles. Pengendalian malaria juga diperkuat dengan penggunaan ACT atau Artemisinin-Based Combination Therapy, yaitu terapi kombinasi obat anti-malaria yang efektif membunuh parasit Plasmodium, serta pemeriksaan menggunakan RDT atau Rapid Diagnostic Test untuk mendeteksi malaria secara cepat dan tepat. Pada DBD, pengendalian dilakukan melalui PSN 3M+, yaitu program pemberantasan sarang nyamuk dengan cara menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas, ditambah penggunaan larvasida dan anti nyamuk. Selain itu, terdapat gerakan satu rumah satu jumantik yang mendorong setiap rumah memiliki pemantau jentik nyamuk secara rutin. Program-program ini terbukti membantu menurunkan risiko penularan malaria dan DBD apabila dilakukan secara konsisten oleh masyarakat. Kendala yang ada di lapangan dalam pengendalian penyakit, pengendalian malaria masih menghadapi kendala berupa keterbatasan tenaga kesehatan, distribusi logistik, dan akses pelayanan kesehatan di wilayah terpencil seperti Papua. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum rutin menggunakan kelambu sehingga risiko penularan malaria tetap tinggi. Pada pengendalian DBD, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan menjadi tantangan utama. Banyak masyarakat masih bergantung pada fogging fokus, yaitu pengasapan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa saat terjadi peningkatan kasus DBD. Padahal, fogging tidak membunuh jentik nyamuk sehingga harus disertai PSN 3M+ agar lebih efektif. Selain itu, penggunaan insektisida terus-menerus juga dapat menyebabkan resistensi nyamuk terhadap bahan kimia tertentu. Pemerintah Indonesia menjalankan program eliminasi malaria 2030 melalui distribusi LLIN, IRS, pemeriksaan RDT, dan pengobatan ACT. Pemerintah juga memperkuat peran JMD atau Juru Malaria Desa, yaitu kader kesehatan desa yang membantu penemuan kasus malaria, edukasi masyarakat, dan pemantauan penggunaan kelambu di daerah endemis. Pada pengendalian DBD, pemerintah menjalankan PSN 3M+, fogging fokus, surveillance kesehatan, dan gerakan satu rumah satu jumantik. Surveillance kesehatan merupakan kegiatan pemantauan dan pencatatan kasus penyakit secara berkala untuk mendeteksi peningkatan kasus lebih cepat, sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Pemerintah juga didorong membuat regulasi dan menyediakan anggaran khusus untuk mendukung pengendalian penyakit secara berkelanjutan. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam pengendalian malaria dan DBD. Dalam pengendalian malaria dan DBD, masyarakat memiliki peran yang sangat penting karena pencegahan penyakit tular vektor dimulai dari lingkungan rumah tangga. Masyarakat dapat melakukan berbagai upaya sederhana seperti menggunakan kelambu berinsektisida untuk mencegah gigitan nyamuk, menghilangkan genangan air yang menjadi tempat berkembang biak nyamuk, serta melakukan deteksi dini apabila terdapat gejala penyakit. Selain itu, penerapan gerakan PSN 3M juga perlu dilakukan secara rutin, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air. Penggunaan obat nyamuk, abatisasi, dan penanaman tanaman pengusir nyamuk juga menjadi langkah pendukung dalam mengurangi kepadatan vektor. Seluruh upaya tersebut harus dilakukan secara konsisten agar pengendalian malaria dan DBD dapat berjalan secara efektif. Lalu, ada solusi dan rekomendasi pengendalian penyakit. Pengendalian malaria dan DBD memerlukan strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai sektor. Salah satu solusi utama adalah penerapan manajemen resistensi insektisida terpadu melalui rotasi penggunaan insektisida dan pemanfaatan biolarvasida ramah lingkungan seperti BTI untuk mengurangi resistensi nyamuk. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti Wolbachia, sistem informasi geografis, dan SISMAL perlu dioptimalkan untuk membantu pemerataan wilayah endemis dan distribusi logistik kesehatan secara efektif. Penguatan pelayanan kesehatan berbasis komunitas juga penting dilakukan melalui revitalisasi posmaldes dan
peningkatan peran kader Jumantik. Perubahan perilaku masyarakat dapat diperkuat melalui pendekatan kombi dan gerakan satu rumah satu Jumantik agar masyarakat lebih disiplin menjaga kebersihan lingkungan. Di samping itu, sinergi lintas sektor melalui pendekatan One Health dan Pentahelix diperlukan untuk mendukung sanitasi lingkungan, edukasi kesehatan, serta keberlanjutan. Baik, selanjutnya pada bab 4 akan dibahas kesimpulan dan saran dari studi kasus kali ini. Baik, kesimpulannya mencakup 4 poin utama yang menjawab rumusan masalah. Poin pertama, malaria dan DBD keduanya merupakan penyakit tular vektor dengan dampak yang serius, tidak hanya ke kesehatan individu, tapi juga ke ekonomi dan sosial masyarakat. Poin kedua, dari sisi sebaran kasus, malaria masih menumpuk di Papua karena faktor lingkungan dan sulitnya akses, sementara DBD justru paling parah di Pulau Jawa karena kepadatan penduduk dan sanitasi yang belum optimal. Poin 3, program yang sudah berjalan seperti distribusi kelambu, terapi ACT, PSN 3M+, dan pemantauan jentik sebenarnya sudah efektif, tapi hasilnya tidak maksimal karena terganjal resistensi insektisida, keterbatasan SDM di daerah terpencil, serta masyarakat yang sudah tahu tapi tidak konsisten melakukan pencegahan. Poin 4, solusinya harus terintegrasi, tidak cuma satu metode saja, tapi kombinasi teknologi baru, penguatan kader, perubahan perilaku berbasis komunitas, serta sinergi lintas sektor. Selanjutnya, untuk saran, kami bagi berdasarkan pihak yang memiliki peran masing-masing. Yang pertama, untuk pemerintah, perlu memastikan anggaran itu benar-benar sampai ke lapangan dan ada regulasi lokal yang mengikat seperti peraturan desa. Kemudian untuk dinas kesehatan, perlu fokus ke rotasi insektisida agar resistensi tidak makin parah dan mengoptimalkan sistem pelaporan digital supaya distribusi logistik itu lebih tepat sasaran. Kemudian untuk tenaga kesehatan dan kader, perlu dilatih agar bisa mandiri melakukan screening dan pengobatan awal tanpa harus selalu menunggu dokter. Kemudian untuk masyarakat yang merupakan kuncinya, jangan cuma bergerak saat wabah saja, tapi harus menjadikan kelambu serta 3M+ itu sebagai kebiasaan sehari-hari. Kemudian yang terakhir untuk para peneliti, perlu terus melakukan kajian evaluatif di lapangan dan mempublikasikan hasilnya supaya terdapat kebijakan ke depannya yang memiliki dasar bukti yang kuat. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sangat terbuka terhadap segala masukan, jadi jika terdapat pertanyaan maupun saran silakan disampaikan. Terima kasih.